Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ismalia, semester 6 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Di sini saya masih akan menjelaskan materi analisis kompleks seperti video-video saya sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih turunan fungsi kompleks itu, apa-apa saja sifat-sifat dan jenis-jenisnya. Baiklah, sebelum mengetahui lebih dalam sifat-sifat dan jenis-jenis dari turunan fungsi ini, kita akan mengenal terlebih dahulu bagaimana sih turunan fungsi kompleks itu. Nah, ada definisi dari turunan fungsi kompleks ini, yaitu misalkan fz adalah fungsi kompleks dengan daerah asal atau domain df, himpunan bagian bilangan kompleks. Nah, jadi C ini melambangkan bilangan kompleks ya. Dan Z0 elemen interior DF, maka fungsi FZ dikatakan terdiferensial atau dapat diturunkan atau memiliki turunan di Z0 jika limit dari delta Z mendekati 0 dari FZ0 ditambah delta Z dikurang FZ0 per delta Z itu ada dengan ketentuan delta Z sama dengan delta X ditambah I dikali delta Y. Jadi, jika limit dari delta Z mendekati 0 dari FZ0 ditambah delta Z dikurang FZ0 per delta Z tadi itu ada, maka dapat dinotasikan dengan FZ F absen Z0. Nah, jadi F absen Z0 ini merupakan turunan fungsi dari FZ di titik Z0. Maka F absen Z0 ini dapat dinotasikan dengan limit delta Z mendekati 0 dari FZ0 ditambah delta Z dikurang FZ0 per delta Z. Kemudian, jika FZ terdiferensial di setiap titik Z pada suatu himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks, maka diperoleh F absen Z-nya itu di mana semua anggota Z merupakan elemen A, sehingga dapat didefinisikan fungsi baru yang disebut fungsi turunan dari FZ. Apa itu fungsi turunan dari FZ? Yaitu F absen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari FZ ditambah delta Z dikurang FZ per delta Z. Nah, ini berbeda ya. Kalau yang tadi, yang F absen Z0 itu merupakan turunan FZ di titik 0. Sedangkan ini, F absen Z ini merupakan turunan fungsi dari FZ-nya. Nah, untuk lebih memahami konsep ini, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, tentukan turunan fungsi FZ sama dengan Z kuadrat di Z0. Kemudian tentukan fungsi turunannya. Berarti dari soal ini, dari contoh ini, kita disuruh menentukan turunan fungsinya, fungsi FZ ini di Z0 dulu. Kemudian kita disuruh lagi untuk menentukan fungsi turunannya. Nah, baik, langsung ke penyelesaiannya. Nah, langkah pertama yaitu menentukan turunan fungsi FZ sama dengan Z kuadrat di titik Z0 dulu ya, terlebih dahulu ya. Nah, jadi rumusnya tadi apa? Rumusnya F absen Z0 sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari FZ0 ditambah delta Z dikurang FZ0 per delta Z. Nah, ini merupakan bentuk dari turunan fungsi di titik Z0. Tinggal kita masukkan FZ-nya sama dengan Z kuadrat. Maka diperoleh limit delta Z mendekati 0 dari Z0 ditambah delta Z dikuadratkan dikurang dengan Z0 kuadrat per delta Z. Nah, kemudian tinggal dikuadratkan sehingga diperoleh hasilnya
Z0 kuadrat ditambah 2 delta Z dikali Z0 ditambah delta Z kuadrat dikurang Z0 kuadrat per delta Z. Nah, Z0 kuadrat ini bisa dikurangkan dengan Z0 kuadrat sehingga habis dan tersisa 2 delta Z dikali Z0 ditambah delta Z kuadrat per delta Z. Nah, ini bisa kita faktorkan agar lebih memudahkan ya, sehingga diperoleh limit delta Z mendekati 0 dari delta Z dikali 2 Z0 ditambah delta Z. Nah, delta Z dikali 2 Z0 ditambah delta Z ini hasilnya sama dengan 2 delta Z dikali Z0 ditambah delta Z kuadrat. Kemudian ditekan dengan Z. Sehingga hasilnya, nah delta Z yang di atas itu dibagikan dengan delta Z yang di bawah sehingga habis. Sisalah 2 Z0 ditambah delta Z. Kemudian dilimitkan ya, delta Z-nya itu tadi 0. Maka tersisa 2 Z0. Nah, jadi dari sini bisa kita peroleh ya F absen Z0-nya itu sama dengan 2 Z0. Nah, kemudian kita disuruh soal tadi kan kita disuruh untuk menentukan fungsi turunannya setelah kita menemukan turunan fungsi fz di titik Z0. Nah, turunan fungsi f absen Z0-nya, turunan fungsi dari fz di titik 0-nya itu sudah kita ketahui, sudah kita tentukan, sudah kita dapatkan, yaitu 2Z0. Maka caranya untuk menentukan fz-nya itu, f absen z-nya itu tinggal kita masukkan z-nya, yaitu Z0 tadi kan kita ganti dengan Z, maka diperoleh 2Z. Nah, inilah turunan fungsi fz sama dengan Z kuadrat di titik Z0 dan turunan fungsinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat dari turunan fungsi. Nah, sifat-sifat dari turunan fungsi itu, misalkan fz, gz, dan hz adalah fungsi analitik di Z. Maka berlaku sifat yang pertama, d per dz dikalikan dengan c dikali fz itu sama saja dengan c dikali d per dz dikali fz, atau sama juga dengan c dikali f absen z, di mana c adalah konstan. Kemudian sifat yang kedua, d per dz dikalikan dengan fz ditambah gz itu sama saja dengan d per dz dikali fz ditambah d per dz dikali gz. Itu sama juga dengan f absen z ditambah g absen z. Kemudian sifat yang ketiga, d per dz dikalikan dengan fz dikurang gz sama dengan d per dz dikali fz dikurang d per dz dikali gz. Nah, ini sama saja dengan f absen z dikurang g absen z. Kemudian untuk sifat yang keempat, d per dz dikalikan dengan fz dikali gz itu sama saja dengan fz dikalikan dengan d per dz dikali gz ditambah gz dikalikan dengan d per dz dikali dengan fz. Nah, ini sama juga dengan fz dikali g absen z. Kemudian untuk sifat yang kelima, yaitu d per dz dikalikan dengan fz per gz itu sama dengan gz dikali d per dz dikali fz dikurang fz dikali dengan d per dz dikali gz. Diperkan g
GZ kuadrat. Nah, ini sama juga dengan GZ dikali F absen Z dikurangkan dengan FZ dikali G absen Z per GZ kuadrat. Nah, dengan catatan GZ-nya itu tidak boleh 0. Nah, selanjutnya sifat yang keenam, jika W sama dengan FU, nah U-nya itu sama dengan GV dan V-nya itu sama dengan HZ, maka berlaku DW per DZ sama dengan DW per DU dikalikan dengan DU per DV dikali dengan DV per DZ. Nah, lanjut ke sifat yang ketujuh. Jika W-nya itu sama dengan FZ, maka Z itu sama dengan F absen W. Sehingga diperoleh DW per DZ sama dengan 1 per DW per DZ. Nah, yang terakhir untuk sifat yang ke-8, ya sifat terakhir, jika Z sama dengan FT dan W sama dengan GT, nah T-nya ini adalah parameter, maka DW per DT itu sama dengan DW per DZ per DZ per DT. Nah, inilah ke-8 sifat-sifat dari turunan fungsi kompleks. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis turunan fungsi. Nah, ada 5 jenis turunan fungsi. Yang pertama, turunan fungsi elementer. Misalkan C konstanta kompleks yang kontinu di suatu titik pada D, maka berlaku D per DZ dikali C itu sama dengan 0. Kemudian D per DZ dikalikan dengan K dikali FZ itu sama dengan K dikali F absen Z. Kemudian D per DZ dikalikan dengan Z pangkat N itu sama dengan N dikali Z pangkat N dikurang 1. Kemudian jenis yang kedua yaitu turunan fungsi eksponen dan logaritma. Nah, di sini berlaku D per DZ dikali E pangkat Z itu sama dengan E pangkat Z. Kemudian D per DZ dikalikan dengan A pangkat Z itu sama hasilnya dengan A dikali Z pangkat ln A. Kemudian D per DZ dikalikan dengan log EZ itu sama hasilnya dengan D per DZ dikali ln Z sama dengan 1 per Z. Nah, kemudian D per DZ itu dikalikan dengan log AZ itu sama hasilnya dengan log A E per Z. Kemudian D per DZ A log Z itu sama hasilnya dengan A log Z per Z. Kemudian untuk jenis yang ketiga itu ada turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini berlaku D per DZ dikali sin Z itu sama hasilnya dengan cos Z. Kemudian D per DZ dikalikan dengan cos Z itu hasilnya sama dengan min sin Z. Selanjutnya D per DZ dikali tan Z sama hasilnya dengan sekan kuadrat Z. Kemudian D per DZ dikali kotangen Z itu sama hasilnya dengan min kosekan kuadrat Z. Untuk jenis yang keempat yaitu turunan fungsi inverse trigonometri. Di sini berlaku D per DZ dikali sin inverse Z itu sama hasilnya dengan 1 per akar 1 dikurang Z kuadrat. Kemudian D per DZ cos inverse Z sama hasilnya dengan min 1 per akar Z kuadrat dikurang dengan 1. Kemudian D per DZ tan inverse Z sama hasilnya dengan 1 per 1 ditambah Z kuadrat. Untuk D per DZ dikali kotangen inverse Z hasilnya sama dengan min 1 per 1 ditambah Z kuadrat. Kemudian D per DZ sekan inverse dari Z itu sama hasilnya dengan 1 per 1 akar Z kuadrat dikurang 1. Kemudian D per DZ dikalikan dengan cos sekan inverse dari Z itu hasilnya sama dengan min 1
per Z dikali Z kuadrat dikurang 1. Selanjutnya untuk jenis yang terakhir, yaitu jenis yang kelima, yaitu turunan fungsi hiperbolik. Nah, di sini berlaku D per DZ sin HZ. Ini sin H ini hanya ini melambangkan hiperbolik ya. Jadi dibaca sin hiperbolik Z. Jadi D per DZ dikali sin hiperbolik Z itu hasilnya sama dengan cos hiperbolik Z. Kemudian untuk D per DZ dikali cos hiperbolik Z hasilnya sama dengan min sin hiperbolik Z. Untuk D per DZ dikali tan hiperbolik Z sama hasilnya dengan sekan hiperbolik kuadrat Z. Kemudian D per DZ dikali kotangin hiperbolik Z sama hasilnya dengan min kosekan hiperbolik kuadrat Z. Nah, itulah definisi sifat-sifat serta jenis-jenis dari turunan fungsi kompleks. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.